Jumpa lagi di acara Pak Pengacara. Terakhir-terakhir ini gue baca di internet bahwa salah satu perusahaan waralaba dia melakukan pemangkasan gaji karyawannya secara sepihak. Pemangkasan tersebut dilakukan ke 450 pekerjanya. Pertanyaan utama dari masalah ini adalah, boleh nggak sih perusahaan yang sedang terkena dampak ekonomi dari wabah COVID-19 ini melakukan pemotongan gaji karyawan atau bahkan nggak membayar gaji karyawannya sama sekali, tapi secara sepihak? Mari kita bahas satu-satu. Jadi ada dua hal. Pertama yang nggak bayar upah, yang kedua bayar upah tapi dipangkas. Kita bahas yang tak bayar upah dulu. Sebenarnya tak bayar upah itu ada kaitannya dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada prinsip namanya no work no pay. Nggak kerja, nggak dibayar. Pasal 93 ayat 1 itu bilang upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan. Tapi ada pengecualiannya. Jadi kalau misalnya sakit, atau misalnya dia sedang melakukan ibadah yang diperintahkan agama, atau sedang haid, atau sedang melahirkan, itu semua ada alasan-alasan pengecualian. Jadi kalau dia tidak bekerja karena alasan-alasan tersebut, tetap harus dibayar. Nah, tapi masalahnya di alasan pengecualian itu nggak ada nih ngomongin masalah wabah atau COVID. Tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya, Pasal 86 ayat 1 dibilang setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi keselamatan itu kan adalah hak pekerja sebenarnya. Dengan adanya COVID-19 ini, kalau kita masuk kantor terus akhirnya malah berbahaya buat kita, malah tidak baik. Terus lebih lanjut, jadi di pasal 52 Undang-Undang Tenaga Kerja itu, perjanjian kerja itu dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Terus di pasal 55-nya, perjanjian kerja nggak bisa dirubah atau ditarik kembali kecuali atas persetujuan para pihak. Berarti, kalau misalnya karyawan mau dipotong gajinya, harusnya dengan ada persetujuan dari karyawan dulu, karena gaji karyawan itu adalah hak karyawan yang diatur dalam perjanjian kerja. Sekarang kita lihat di prinsip no work no pay tadi tidak diatur sebenarnya masalah COVID. Jadi seperti seakan-akan COVID itu adalah suatu hal yang bisa jadikan alasan untuk tidak membayar gaji karyawan. Tapi di sisi lain, keselamatan itu adalah hak karyawan. Terus di sisi lain, mendapatkan upah itu juga adalah hak karyawan di dalam perjanjian kerja. Nah, karena ada dua tafsiran tersebut. Yang satu bilang COVID itu bisa dijadikan dasar tidak membayar upah. Ada juga yang bilang COVID itu tidak bisa dijadikan alasan. Maka kita harus memberikan advice sesuai dengan yang paling aman. Advice yang paling aman itu adalah yang paling konservatif. Hemat saya, ya pemberi kerja harusnya mendapatkan persetujuan dulu dari karyawan sebelum bisa memutuskan untuk tidak membayar upah mereka karena alasan COVID-19. Sekarang kalau masalah pemotongan gaji gimana? Potong gaji itu adalah kebijakan pengupahan yang mana diatur di dalam PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Nah, di dalam PP di sini disebutkan macam-macam pemotongan upah, yaitu khususnya di pasal 57, pemotongan upah itu semua harus ada persetujuan dari karyawan, kecuali kalau misalnya membayar gaji, membayarnya kelebihan. Nah, itu boleh dia potong upah secara sepihak, tapi pemotongan upah itu nggak boleh lebih dari 50% uang yang dibayarkan. Jadi selain dari pemotongan upah karena kelebihan pembayaran, sebenarnya semuanya harus persetujuan dari karyawan. Tapi masalahnya di pasal 57 ini nggak ada yang ngomong alasan karena wabah atau karena COVID. Namun, di dalam surat edaran Menaker nomor M-HK-04-3-2020, di poin nomor 2-nya, jelas disebutkan bahwa perubahan besaran upah pekerja dilakukan dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Namun kan pasti kan ada orang bilang, surat edaran itu kan tapi bukan termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ya memang tidak termasuk, cuman surat edaran itu dalam beberapa hal juga sudah pernah dijadikan sebagai pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara dan sudah menjadi jurisprudensi. Jadi surat edaran ini walaupun bukan termasuk peraturan perundang-undangan, tapi dia dalam hal-hal tertentu dijadikan rujukan juga sebagai dasar hukum dalam prakteknya. Jadi menanggapi kejadian yang terjadi di artikel tadi, di mana buruh dirumahkan dan dipangkas sepihak, itu harusnya ya tidak boleh, karena dalam peraturannya sebagai pemberi kerja harus selalu minta persetujuan karyawan, baik untuk mau memotong upahnya maupun kalau tidak mau membayar upah sama sekali. Demikian pembahasannya, ketemu lagi di episode selanjutnya.